Sodikin. Hari ini Senin 6 Desember 2021. Perkenalkan, nama saya Hardiono, bertugas di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal, mahasiswa NPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya akan menyampaikan materi struktur teks cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, kalian sehat semuanya. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan tolong rapikan dulu tempat duduknya. Silakan buku dipersiapkan, dikeluarkan untuk memulai pelajaran ini. Tolong ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya akan Pak Guru absen dulu. Cahyo Saputra, ya. Dika Sanjaya, Faris Ihsan, Elsa, Jinan Fatihah, Monica Sandra, M. Jasin, Najwa, Rizkullah, Rona, Taufik. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua? Ya, untuk itu sebelumnya saya tanya dulu. Siapakah saya? Terenie. Karyanya apa saja, teman? Berapa? Yang paham? Silakan. Siapa Monica? Ya, apa saja Monica? Bulan, bintang, dan hujan. Kemudian ini siapa? Ya, silakan Mas Desin. Andrea Hirata. Karyanya apa saja Mas Desin? Terus? Pelangi. Ya. Sang Pemimpi. Sang Pemimpi. Oke ya, bagus sekali. Karya-karyanya, karya besarnya juga sangat banyak ya. Harapannya nanti setelah kalian mempelajari cerpen kali ini, nanti depan ketika sudah besar ada yang menjadi penulis terkenal, penulis yang terkenal yang hebat, nanti karya-karyanya bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Ya. Sebelumnya materi minggu kemarin apa ya? Elsa, apa saja? Tema, alur, terus tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat ya. Materi minggu kemarin yaitu terkait dengan unsur intrinsik karya sastra. Tadi disebutkan oleh Mbak Elsa ada tema,
latar, sudut pandang, alur, amanat. Kemudian tujuan pembelajarannya tolong dibacakan Mbak Najwa. Pengetahuan. Setelah melihat tayangan video film pendek dan berdiskusi tentang struktur teks cerpen, peserta didik dapat menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca dan didengar dengan teliti dan cermat. Ya, nanti setelah kalian melihat tayangan video dan berdiskusi dengan temannya, nanti kalian akan menganalisis apa saja sih strukturnya, ya. Nanti setelah ini, ya. Kemudian lanjut ke keterampilannya, tolong Mbak Elsa dibacakan. Setelah mengamati video film pendek dan berdiskusi menganalisis struktur cerpen, peserta didik dapat menyusun kembali pengarang dan tugasnya dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek secara tepat dan teliti. Ya, terima kasih. Keterampilannya nanti setelah kalian melihat tayangan video dan berdiskusi tentunya, dan setelah menganalisis tadi videonya, kalian akan menyusun kembali, ya. Menyusun kembali cerita yang ada di video tersebut, di film pendek tersebut menjadi sebuah cerpen. Sesuaikan dengan variasi kalian sendiri, ya. Apa yang kalian tangkap silakan divariasikan agar menjadi cerpen yang baik. Itu tujuan pembelajarannya. Ada yang tanyakan? Ya silakan Mas Cahyo. Apa saja struktur teks cerpen? Apa saja struktur teks cerpen? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya. Ada berapa ya tadi ya? Yang tahu? Ada 4. Apa saja ya, Sa? Struktur teks. Orientasi, rangkaian peristiwa, resolusi. Ulangi lagi, Jasin. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya, ada 4. Ya, kalian harus bisa memahami, harus dihafalkan. Ya. Akan membuat orientasi menjadi menarik. Hubungan erat antara tokoh dan latar akan semakin menghidupkan cerita. Ya, itu adalah orientasi, yaitu perkenalan tokoh, latar, dan peristiwa. Ya, tokoh, perkenalan tokoh, latar, dan peristiwa. Pada bagian rangkaian peristiwa, tokoh mulai menghadapi masalah dengan tokoh lain. Permasalahan yang dialami tokoh utama dengan tokoh lain bisa berlanjut pada konflik. Dan konflik yang terjadi bisa berupa konflik fisik, batin, atau ide. Ya, selanjutnya tadi ada rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa itu awal mulainya ada masalah atau konflik. Konflik apa saja? Tadi di situ adalah ada konflik. Yang ini tadi konflik apa saja? Terus konflik batin. Kemudian ada konflik fisik. Satu lagi konflik sosial. Ya, ada konflik batin, ada konflik fisik, dan ada konflik sosial. Konflik fisik itu biasanya dengan berhubungan dengan tubuh kita. Misalkan rebutan apa, kemudian antara Mas Dika dan Mas Jasin itu berkelahi, itu konflik fisik. Kalau batin itu berhubungan dengan perasaan kita, ya, perasaan kita terhadap sesuatu, itu konflik batin. Kalau sosial yang terjadi di dalam masyarakat, misalkan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu ada konflik, yaitu konflik sosial. Selanjutnya ada Konflik yang dihadapi tokoh utama mulai berkembang menuju puncak ketegangan. Biasanya, tokoh utama akan berselisih atau bertengkar hebat dengan tokoh lainnya. Ya, ini adalah komplikasi atau puncak masalah, ya, ketegangan. Ini puncak masalahnya, terus masalah semakin menegang, ya, antara tokoh utama dan tokoh lainnya itu semakin rumit masalahnya. Ya, intinya adalah konflik semakin memuncak. Itu adalah bagian dari komplikasi. Lanjut, terakhir. Pada bagian resolusi, penulis akan memberikan solusi atas konflik
konflik yang dihadapi tokoh utama. Biasanya, penulis akan memunculkan orang ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bisa juga tokoh utama sendiri yang menemukan solusinya. Ya. Yang terakhir tadi ada apa ya? Kita resolusi. Apa itu resolusi? Ya, resolusi adalah penyelesaian masalah. Ya, di sini penulis cerpen itu berusaha untuk mengakhiri cerita, ya, atau menyelesaikan cerita. Ya. Semakin berkurang konfliknya, kemudian selesailah konflik tersebut. Itu adalah bagian di resolusi. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebut dengan gunung besar. Ya, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit, tetapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Ya, di sini menggambarkan sebuah latar. Menggambarkan latar dulu di situ di cerita yang pertama. Ya, ini adalah orientasi. Bisa tokohnya atau bisa latarnya. Contoh yang lain, orientasi misalkan namaku Najwa. Aku bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Aku senang sekali bersekolah di sana karena teman-temanku baik yang selalu menolongku ketika aku dalam kesusahan. Yaitu orientasi, mengenalkan tokoh Najwa. Ya, jelas ya? Oke. Kampung saya banyak bangunan dan lahan yang hangus. Dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Ya, kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang hangus, dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Kekeringan membakar kampung saya. Ya, ini sudah mulai konflik puncak masalah. Ya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba-tiba banjir besar melanda. Ya. Banjir, ada kekeringan, kebakaran dan sebagainya. Itu konflik komplikasinya atau puncak dari masalahnya. Yang terakhir ada resolusi. Guru tolong dibacakan. Resolusi, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya nantinya adalah bermain gitar dan berteriak sepuasnya. Ya, saya hanya bisa mencatat peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini adalah bermain gitar dan berteriak sepuasnya. Ini adalah akhir atau selesainya sebuah masalah atau konflik. Ya, nanti setelah kalian tahu materi tentang strukturnya, nanti kalian akan saya bagi LKPD, tentunya berkelompok dulu ya, dibagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok ya. Kemudian nanti mengerjakan LKPD, kemudian nanti kita presentasikan ya, kelompok masing-masing. Untuk itu silakan kalian bentuk dulu kelompoknya, nanti langsung berdiskusi. Ingat ya, berdiskusi bukan mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti saya tayangkan videonya untuk dianalisis kalian dan disusun kembali. Kemudian setelah itu kalian boleh untuk memperjelas silakan buka HP-nya dan buka link YouTube yang sudah saya kirim. Silakan untuk itu bagi dulu kelompoknya.
Nah, perhatikan dulu perintahnya. Yang pertama, tentu awali dengan kegiatan membaca Bismillah ya sebelum memulai, dan diakhiri dengan baca Alhamdulillah. Kemudian analisislah struktur dalam video tersebut. Ya, nanti saya tayangkan videonya, kemudian dianalisis. Apa itu? Orientasinya bagaimana, kemudian rangkaian peristiwanya seperti apa, kemudian komplikasinya yang mana, kemudian resolusinya seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah dianalisis, kalian langsung menyusun kembali yang ada di dalam tayangan video tersebut menjadi sebuah cerpen. Boleh divariasikan, tidak harus sama dengan yang ada di dalam video tersebut. Jelas ya? Ronald, jelas? Ya. Oke, nanti setelah kalian menyaksikan tayangan film pendek, nanti bisa menganalisis video yang ada di depan proyektor ini. Ya, kan? Nadia, ya itu aku. Aku bersekolah di tempat yang mayoritas peneliti itu berbeda denganku. Walau itu, aku beruntung mempunyai sahabat-sahabat seperti mereka. Namun sebelum itu, Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar di musola. Sekalian bawa tas dan langsung tinggal di kelas. Emangnya pendek tadi itu ya? Kenapa? Oh, Nadia, kamu gak ikut? aku di sini aja. Belajar yang kedua ya ikut. Selanjutnya yang akan membacakan catatan kalian adalah Nadia. Silakan. Aku seorang penyintas. Aku tahu aku berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan bersama. Aku seorang penyintas yang ingin berkarya dan cinta. Yang ingin bersama dalam perbedaan. Namun, apakah dayaku yang lemah? Ya, perhatikan setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, tadi judulnya apa ya? Judulnya kita, ya betul. Kemudian kalian langsung buka LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan menganalisis struktur cerpen tersebut, dan kemudian menyusun kembali cerita yang ada di dalam film tersebut menjadi sebuah cerpen. Silakan boleh mengerjakan dari mulai sekarang. Silakan boleh ambil HP-nya ya. Ambil HP-nya dan nanti buka link video YouTube tersebut agar kalian lebih jelas. Silakan nomor sini satu saja nggak apa-apa, satu saja HP-nya. Cukup satu. Ya silakan buka HP-nya.
dimulai dari kelompoknya guru. Tolong membacakan hasil dari diskusinya. Nadia bersekolah di tempat yang mempunyai keyakinan berbeda dengannya, tetapi Nadia merasa beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Ya, itu adalah orientasinya. Alasannya? Cerita dimulai dari pengenalan tokoh dan latar cerita. Ya, cerita dimulai dari pengenalan tokoh dan latar cerita. Silakan kelompoknya, betul? Ini? Ya, betul. Terima kasih. Kemudian kelompoknya kedua, rangkaian peristiwanya. Rangkaian peristiwa, teman-teman Nadia mengajak Nadia berlibur ke pantai, tapi Nadia menolak karena akan pergi ke gereja untuk beribadah. Dan akhirnya teman-teman Nadia marah dan menjauhinya. Ya, rangkaian peristiwanya. Alasannya apa, Yasin? Menceritakan awal munculnya masalah. Menceritakan awalnya munculnya masalah. Ya, menceritakan awal munculnya masalah. Itu rangkaian peristiwa menurut kelompoknya Najwa yang dibacakan oleh Jasin. Nadia merasa dicuri oleh teman-temannya karena beda keyakinan. Nadia merasa minoritas, merasa tersisih dan terkesampingkan oleh sahabat-sahabatnya. Ya, bagus. Alasannya apa? Muncul puncak masalah tokoh utama sebuah Yaitu resolusinya seperti apa? Guru mengajak siswa untuk belajar di musola agar merasa tenang. Guru menyuruh siswa untuk membuat puisi dengan tema. Ya, alasannya? Pengarang mengakhiri cerita atau menyelesaikan masalah. Ya, pengarang mengakhiri cerita atau menyelesaikan masalah. Kemudian dari hasil membuat atau menyusun kembali video tersebut menjadi sebuah cerpen, silakan dimulai dari kelompoknya Helsa. Yang keras, Helsa bacanya. Namaku Nadia, aku bersekolah di tempat yang mempunyai keyakinan berbeda. Tetapi aku merasa beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Suatu ketika, teman-temanku mengajakku untuk berlibur ke pantai. Tetapi aku menolaknya karena aku akan pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah. Tetapi teman-temanku tidak mengerti dan mereka marah kepadaku dan mulai menjauhiku. Hari-hariku terasa sunyi, aku merasa sendiri, aku merasa tersisih dan terkesampingkan oleh sahabat-sahabatku. Aku ingin pergi dari sekolah ini. Tiba-tiba guru pelajaran bahasa Indonesia mengajak belajar di musola agar kita merasa tenang. Pak guru menyuruhku untuk membacakan puisi tentang persatuan. Akhirnya aku maju untuk membacakan puisi dan aku mengungkapkan perasaanku melalui puisi yang aku baca. Akhirnya teman-temanku memelukku dan aku merasa bahagia. Ya, itu adalah hasil dari kelompoknya Helsa menyusun kembali cerita yang ada di dalam film pendek atau video yang telah ditayangkan menjadi sebuah cerpen, kan hasil dari menyusun cerpennya. Namaku Nadia. Aku bersekolah di tempat yang mempunyai keyakinan berbeda. Tetapi aku merasa beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Suatu ketika teman-temanku mengajak untuk berlibur ke pantai. Tetapi aku menolaknya karena aku akan pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah. Tetapi teman-temanku tidak mengerti dan mereka marah kepadaku dan mulai menjauhiku. Hari-hari terasa sunyi, aku merasa sendiri, aku merasa tersisih dan terkesampingkan oleh sahabat-sahabatku. Aku ingin pergi dari sekolah ini. Tiba-tiba guru pelajaran bahasa Indonesia mengajak belajar di musola agar kita merasa tenang. Pak guru menyuruhku untuk membacakan puisi tentang persatuan. Akhirnya aku maju untuk membacakan puisi dan aku mengungkapkan perasaanku melalui puisi yang aku baca. Akhirnya teman-temanku memelukku dan aku merasa bahagia. Ya, terima kasih Mbak Monika ya telah mewakili dari kelompoknya Najwa. Gimana? Ya, tadi materinya mengenai apa ya, Mbak Elsa? Tentang cerpennya seperti apa tadi? Materinya apa tadi? Monika? Struktur teks cerpen. Apa saja struktur teks cerpen? Orientasi, Ya, orientasi,
pada pertemuan kali ini. Tadi orientasi apa ya tadi yang bisa? Ya, silakan. Pengenalan tokoh kata peristiwa. Kemudian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Objek. Munculnya awal peristiwa. Ya, munculnya peristiwa, munculnya awal permasalahan. Betul. Kemudian komplikasi. Ada yang bisa? Apa sini? Ya, puncak masalah itu komplikasi. Kemudian terakhir resolusi. Ada yang bisa? Ya, penyelesaian masalah itu adalah materi pada hari ini. Kemudian untuk materi minggu depan, silakan kalian persiapan untuk penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester silakan kalian pelajari kisi-kisi yang Pak Guru berikan. Kemudian nanti agar hasilnya baik ya nilainya. Jangan lupa belajar terus ya, jangan bermain. Untuk menyiapkan dan memimpin berdoa untuk pulang. Siap.